wayangpurwo.com ke-9 berjudul Sugriwa Subali seri ke-6. Seri ke-6 ini adalah lanjutan dialog Sugriwa Subali seri ke-5. Ini Lembu Suro. Dimulai dengan dalangnya bertanya kepada Sugriwa. Dalang nih, gimana Wok? HP-mu ada? Nggak hilang toh? Pesennya Subali gimana? Ketemu HP-mu? Sugriwa jawab, Sik, entar dulu nih. Nih, tunggu saya buka dulu HP-nya nih. Sugriwa lagi buka HP. Mas, walah mana tadi ini? Oh, ini. 1 kilogram kentang, 1 kilogram daging tetelan, bumbu dapur, 1 butir kelapa parut. Loh, kok malah daftar belanja resep gulai? Ntar dulu. Ini. Nah, ini saya baca ya, dengerin ya. Pesannya gini nih, kalau air got berubah warna merah, berarti Subali menang. Tapi kalau berubah warna putih, berarti Subali kalah. Pesannya jangan ragu-ragu, pintu utama ditutup dan disegel. Terus kasih pita kuning yang bertulisan do not cross pulis lain. Nah, tapi ini gimana nih? Ini warnanya berubah merah dan putih. Ini gimana nih Mas? Lagi nunjuk airnya nih. Airnya berubah menjadi merah putih. Ini warna air, bukan bendera. Swear, ini bukan bendera. Dalangnya kaget. Waduh, bilai nih. Sumpyo nih. Mogo Botongo. Mogo Botongo itu ada tulisan Jawa, huruf Jawa yang berawal dari Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyono, Mogo Botongo. Mogo Botongo itu mati bareng jadi batang, alias Dro, mati bareng. Dah, langsung ditutup saja, disegel, kasih pita kuning, dan kamu langsung saja lapor ke Pak RT. Bukan ke RT, tapi ke Pak Raja Jonggring Saloko, Pak Betaro Guru. Bilang kalau hasilnya seri, mati kabeh, yo Subali, yo Maheso Suro DKK. Cepetin sana, cepet kamu berangkat sana ke Jonggring Saloko. Ini si dalangnya lagi kaget nih. Waduh, bilai. Nah, ini Sumpyo nih, Mogo Botongo. Sugriwa, lah saya nggak punya pita kuningnya, itu gimana Pak Dalang? Si dalangnya bilang, ya lapor polisi toh, polsek terdekat, minta pita kuning. Sebentar, coba saya teleponnya ya, sebentar. Halo. Ya, saya dalang. Ya, saya dalangnya. Bukan dalang kerusuhan. DST itu dan seterusnya. Nih, halo, kantor polisi. Ini kantor polisi. Tidak lama kemudian datang dua orang anggota polisi. Pak Raharjo berpangkat Ida. Ida itu inspektur polisi tingkat 2. Dan Pak Saryono berpangkat Bribka. Bribka itu brigadir polisi kepala. Menyerahkan pita kuning untuk menyegel gedung kerajaan Guabes Kendal. Ini 2 orang nih. Beres. Kemudian Sugriwa bergegas ke Jonggring Saloko dengan gundah gulana karena kehilangan abangnya si Subali yang bertempur atas perintah Bathara Narada, Sekyu Bathara Guru.
Setelah kemudian bersalaman dulu dengan kedua anggota polisi itu atas atensinya. Matur nuwun Pak. Kemudian Sugriwo berjalan kaki ke Jonggring Saloko. Sesampainya di kerajaan Jonggring Saloko, dengan menempuh jarak perjalanan selama 17 menit lewat dikit, karena dia jalan kaki. Nih ada tandanya nih, 17 menit lewat dikit. Sugriwo langsung melapor dengan sesungguhkan, nangis berbesmili. Lapor sambil berbesmili, nangis sesungguhkan. Lapor bahwa tugas sudah dilaksanakan untuk membasmi Mahesasura DKK, namun dengan membawa korban yaitu gugurnya Subali. Nih bunga gugur nih, gugur bunga. Betara Guru dan Narada kaget, tapi ada rasa lega mendengar laporan Sugriwo komplit. Sedih, lagi sedih. Ini sama lagi sedih. Kalau ini sedih tapi lega nih, lega sih. Yang satu bilang yes. Terus sesuai janjinya, Sugriwo yang dianggap pahlawan kemerdekaan, maksudnya Jonggring Saloko merasa merdeka, tidak dirongrong lagi sama Mahesasura. Kemudian Sugriwo diberi hadiah kerajaan, harta, jabatan, dan wanita, yaitu Dewi Tara. Kalau untuk Subali dikasih hadiah Anumerta dan kenaikan pangkat 2 tingkat di atasnya. Ini Anumerta Subali dengan kenaikan pangkat 2 tingkat. Tapi Sugriwo menolak karena ia merasa bukan dia yang jadi pahlawan. Ini Sugriwo menolak nih. Bukan ku menolakmu, pikir-pikir dahulu. Tapi karena didesak dan dipaksa untuk menerima hadiah, maka ia pun pasrah. Namun yang diambil cuman hartanya aja. Nih, karena dipaksa, ya saya bawa ini saja deh, hartanya saja. Nah, yang lain nggak usah lah, apalagi cewek si Dewi Tara. Karena Sugriwo masih senang sendirian. Kalau gitu untuk dalangnya sajalah. Dalangnya juga nggak mau tahu alasannya apa dia. Kayaknya sih takut nggak bisa ngasih umpan kali. Ini takut nih. Nah terus bagaimana nasib si Subali yang lagi main catur sama Mahesasura dan yang lainnya? Nah, dalam imajinasi saya ini Mas Ganjar, dia nanya nih, lanjut Subali sing ning kono kae terus piye nasibe Mas? Ini dalam imajinasi saya ini. Ternyata mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar gedung, apa yang dibuat oleh Sugriwo. Karena mereka asik main catur dan yang lainnya asik main HP masing-masing. Ini kalau lagi main catur memang lupa segalanya, dia asik dengan main permainan catur, lupa siang, lupa malam. Tapi kalau 5 waktu yang wajib tetap dijalankan. Ini lagi asik main HP nih, chattingan. Lah di gedung itu kan banyak jendela ya. Jendela-jendelanya itu masih terbuka. Pintu samping dan pintu belakang masih terbuka juga. Kan yang ditutup, yang disegel kan cuman pintu gerbangnya tok. Nih, jendelanya masih terbuka. Ini pintu samping. Ini yang satu pintu belakang. Yang satu pintu belakang, yang satu pintu samping. Kan yang disegel kan pintu gerbangnya, pakai dikasih pita kuning, tulis lain segala. Nah, ini ada catatan ini. Catatan, gedung kerajaannya belum ber-AC. Jadi jendela dan pintu lainnya dibuka untuk mendapatkan air supply. Suplai udara maksudnya, supaya bisa bernapas.
Kemudian barulah setelah kurang lebih 3 hari kemudian mereka baru sadar kalau pintu gerbangnya itu ditutup, disegel dan dipasang garis polisi. Nih, 3 days later, walama mereka itu tahu karena waktu Lembu Suro keluar beli udut dan air mineral dan gas melon. Gas melon itu gas yang 3 kilogram itu loh, yang ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Waktu Lembu Suro balik, melihat ada kuning-kuning pitang lewer nyantel di gagang pintu gerbang. Ternyata itu garis polisi. Kemudian Lembu Suro langsung lapor kepada Mahesa Suro dan kemudian mereka teriak-teriak rame-rame untuk minta tolong. Siapa tahu ada yang lewat, terus dengar teriakan mereka, terus mereka nolongin bukain pintu gerbang, nyopot segel, pita kuning, garis polisi. Ini mereka pada teriak-teriak minta tolong nih, tolong. Pakai halo-halo lagi. Halo, tolongin dong kami. Halo, tolongin dong, buka pita kuningnya dong. Mereka itu mau minta tolong lewat HP, tapi mereka kehabisan pulsa maupun kuota. Wifi-nya lagi error lagi. Ini wifi-nya lagi error, sumpah. Sebetulnya sih bukan masalah mereka bisa keluar gedung apa tidak. Lawong Lembu Suro saja tiap pagi bisa keluar masuk untuk beli nasi uduk lewat pintu samping. Masalahnya cuman supaya pintu gerbangnya dicopot segelnya, itu saja. Karena kalau dicopot sendiri itu nggak boleh, yang boleh nyopot hanya yang berwajib, yang berwenang. Tuh, kalau kita copot sendiri nanti jadi masalah. Nah terus bisa dicopotnya kapan? Segelnya itu. Nah kapan? Ya mungkin nunggu di seri ke-7 kali. Siapa tahu di sana ada orang lewat, dengar teriakan mereka dan mau nyopot segel pintu gerbang tersebut. Ya sudah, paksalah kita nunggu lagi, nunggu di seri ke-7. Oke, hormat kami Durmogati Sata Kurawa.